Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah Nur Rahman MD dengan NIM H0712310106. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar visualisasi informasi A, di mana saya membuat sebuah dashboard interaktif yang digunakan untuk menganalisis performa penjualan dalam beberapa aspek penting. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, jadi tujuan umum dari dashboard ini itu adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan penting terkait penjualan yang ada berdasarkan dataset yang kami miliki, mulai dari negara penjualan dengan penjualan tertinggi, dilanjut dengan distribusi penjualan berdasarkan kategori produk. Nah, pada kategori produk brand yang saya ambil di sini itu adalah kategori produk blazer and jacket. Selanjutnya dengan bagaimana perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam 3 bulan terakhir. Dilanjut dengan apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir. Tujuannya itu untuk membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik itu dari segi bisnis maupun dari segi pemasaran, agar kita dapat melihat bagaimana tren dari penjualan yang dataset yang kita miliki. Terus kita bisa evaluasi performa, membuat suatu strategi berbasiskan dengan data yang kita miliki. Contoh kita bisa lihat di bagian pertama sini, bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user. Nah, di sini itu kita bisa lihat bahwa penjualan pada country user China itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan pada country user yang lain. Nah, bisa kita ambil contoh kasus. Jadi ketika kita memiliki sebuah perusahaan fashion global, itu kita bisa memilih untuk meningkatkan pengiriman produk kita untuk membuat kampanye atau kayak promosi di bagian China. Kenapa? Karena kita bisa lihat potensinya China ini dia lebih tinggi dibandingkan dengan negara atau country user yang lain. Nah, contoh selanjutnya di bagian sini, bagaimana distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brand. Kategori produk yang saya ambil itu adalah kategori blazer and jackets. Nah, kita bisa melihat secara keseluruhan produk brand dengan penjualan tertinggi itu ada di produk Satin Studio, di mana di bagian ini kita bisa lihat brand mana yang paling unggul dalam kategori blazer and jacket. Dan kita lihat bahwa di sini hasilnya penjualan dengan kategori blazer and jackets itu dimenangkan, atau brand dengan penjualan tertinggi itu adalah brand Satin Studio. Ini bantu kita untuk bisa menyusun sebuah strategi kerjasama dengan sebuah perusahaan atau brand. So, kita mau kerjasama dengan Satin Studio karena kita bisa lihat bahwa produk-produk dengan kategori blazer and jacket itu penjualan tertingginya itu ada di bagian Satin Studio. Jadi potensi untuk bekerja sama dengan brand Satin Studio itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah sini bagaimana perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam 3 bulan terakhir. Nah, secara keseluruhan dalam 3 bulan terakhir itu kita melihat bahwa pada bulan Mei itu dia bahkan menghasilkan sekitar 1 juta lebih US dollar. Di sini fungsinya itu kita bisa bantu sebuah bisnis atau manajemen itu bisa lihat apakah strategi yang dilakukan selama ini itu berhasil. Jadi contohnya itu kayak semisal ada promosi yang besar-besaran di bulan April, maka kita bisa simpulkan bahwa strategi tersebut itu cukup berhasil karena penjualannya itu meningkat drastis di bulan Mei gitu. Nah, selanjutnya ada di bagian produk, apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir. Nah, di sini kita lihat bahwa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir itu adalah The North Face Apex Bionic Soft Shell Jacket, di mana jaket men's, berarti ini jaket laki-laki ya. Dengan cara ini itu kita bisa tahu, kita bisa dapat informasinya produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir. Di sini karena saya bilang tadi dashboard ini itu merupakan dashboard yang interaktif. Jadi kalau semisal kita di sini mau lihat khusus untuk bagian Satin Studio. Nah, kita klik di bagian Satin Studio, itu kita bisa lihat Satin Studio ini performa penjualan di country yang mana yang paling tinggi. Jadi penjualan barang blazer and jacket
pada produk brand Saturn Studio di negara mana yang paling banyak peminatnya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa Saturn Studio ini itu menghasilkan sekitar 5.000 US dollar pada penjualan produknya di China. Jadi di bagian sini itu kita membahas secara keseluruhan ya. Jadi, nah bisa juga kita melihat di sini bahwa pada bulan Mei penjualan blazer and jackets di brand Saturn Studio itu dia menghasilkan sekitar 2.000 US dollar di 3 bulan terakhir. Dan produk name dari brand Saturn Studio yang paling banyak diminati itu adalah Saturn Studio Cashmere Jacket. Nah, kita juga bisa lihat dari contoh-contoh yang lain, untuk kasus yang lain. Misal kita di bagian Japan, kita bisa lihat di Jepang ini itu bagaimana distribusi penjualan berdasarkan kategori produk brandnya. Jadi ternyata di Jepang itu Saturn Studio masih memimpin brand dengan kategori penjualan tertinggi, kategori dengan penjualan produk brand tertinggi. Jadi menghasilkan sekitar 500-an US dollar. Yang paling laku dalam 3 bulan terakhir di Japan itu dia adalah Columbia Men Peak 2 Jacket, diikuti oleh Darla. Di Japan ini, pada bulan Mei, kita bisa lihat peningkatan yang juga cukup sangat signifikan ya, pada bagian dari bulan April ke bulan Mei. Berarti di Japan ini, itu pada bulan April 2023 itu menghasilkan sekitar 15.000 US dollar dan meningkat pada bulan Mei hampir 2 kali lipatnya, yaitu 30.000 US dollar. Dan di sini kita bisa tahu produk brand dari Saturn Studio menghasilkan penjualan tertinggi sebanyak 500 US dollar. Kita juga bisa lihat cara yang lain. Semisal kita mau lihat di sini United States. Kita bisa lihat di United States itu ternyata kategori produk atau brand yang paling laku di United States itu adalah Jones New York untuk kategori blazer and jacket. Kan sebelumnya itu adalah Saturn Studio, right? Saturn Studio. Nah, sekarang di United States itu ternyata adalah Jones New York, di mana menghasilkan sekitar 3.000 lebih US dollar pada penjualan produk dengan kategori blazer and jacket. Kita bisa lihat lagi pada 3 bulan terakhir secara keseluruhan di United States itu dia juga dalam bulan April ke Mei itu juga cukup signifikan peningkatannya. Oh, di sini ada sekitar 165 US dollar lebih untuk penjualannya dan meningkat di bulan Mei. Dan yang paling banyak diminati di United States itu adalah produk name dari The North Face Apex Bionic Soft Shell Jackets, man. Dengan penjualan dalam 3 bulan terakhir itu hampir mencapai 4.515 US dollar. Nah, dashboard visualisasi ini mudah untuk analisis data secara besar itu melalui visual. Jadi kan orang awam pun itu akan lebih mudah untuk memahami sebuah data yang ada karena ditampilkan atau dipresentasikan secara visual. Nah, tidak hanya itu, di sini kita juga dapat mengambil dengan adanya dashboard ini, kita juga bisa ambil keputusan yang cepat. Misal seperti tadi, bahwa kalau kita ingin melakukan sebuah promosi, kita lebih baik untuk melakukan promosi blazer and jacket itu di daerah countryside yang ini dan yang ini, karena itu paling banyak peminatnya dan potensi penjualannya itu potensi laris atau potensi laris produk tersebut itu lebih tinggi ketika kita melakukan promosi atau melakukan penjualan di negara tersebut. Nah, jadi dengan adanya dashboard ini juga itu kita bisa digunakan oleh sebuah tim marketing atau marketing keuangan, bahkan operasional itu untuk keperluan yang berbeda-beda tapi tetap berbasis pada data yang sama. Nah, jadi secara keseluruhan dashboard ini itu memberikan gambaran menyeluruh terkait performa dari sisi lokasi pengguna, terus kategori produk, brand, waktu, dan juga produk individualnya. Nah, jadi
dashboard ini itu bisa dijadikan sebagai alat informasi atau alat bantu dalam menyusun strategi bisnisnya kita, baik itu dari stok barang, terus pengembangan produk, promosi produk, juga bisa untuk melakukan evaluasi performa kampanye. Baik. Demikian presentasi saya. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton, dan semoga penjelasan ini itu mampu memberikan kita wawasan yang lebih luas lagi dan gambaran yang jelas terkait bagaimana sih dashboard itu dapat digunakan, terus bagaimana alat bantu analisis bisnis yang lebih powerful di masa sekarang. Itu saja, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.